Tante Stella, aku lanjutin kerja lagi ya. Nanti siang kita makan bareng di kantin kantor, ucap Estiana. Stella mengangguk. Lalu Estiana berdiri dari kursinya. Stella ingat bahwa masih ada yang harus ia katakan pada Estiana. Ia pun ikut berdiri dan segera mendekati Estiana yang kini berdiri di depan pintu. Tunggu sebentar Esti. Seru Stella saat Estiana hampir membuka pintu ruangan Bu Stella. Ada apa tante? Tanya Estiana. Tolong kamu jangan beritahu pamanmu kalau kamu sudah tahu tentang pernikahanku dengan dia. Aku tidak mau dia ngambek kalau dia tahu aku sudah memberitahumu soal hubunganku dengan dia, karena sebelumnya kami sudah janji kalau kami akan mengungkapkannya sama-sama di depan semua orang. Maklum. Lah Esti. Dia itu apa-apa harus bareng. Stella khawatir jika Estiana memberitahu Abi tentang pengakuannya sebagai istrinya Abi. Maka kebohongannya pasti akan terbongkar dan pastinya ia juga sangat malu karena sudah berbohong. Oleh sebab itu, ia berusaha membujuk Estiana agar merahasiakannya dari Abi. Maksudnya paman tidak senang kalau aku tahu lebih dulu dibanding yang lain. Tanya Estiana heran, ia mengerutkan keningnya melihat Stella. Bukan karena tidak senang kamu tahu. Cuma kami sudah berjanji untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang siapa aku. Tadi saja, aku terpaksa mengungkapkan diriku di depan mereka karena aku tidak ingin ada orang memanfaatkan masalah ini. Aku hanya membungkam orang-orang itu. Kalau menurutku, Tante lebih baik tidak menyembunyikan pernikahan Tante dengan paman biar tidak ada orang yang memanfaatkan pernikahan Tante, ucap Estiana memberi solusi. Aku akan memperkenalkan diriku pada keluarga Prana tapi bukan sekarang. Aku menunggu kesiapan mentalku Estiana, karena status Nyonya Prana bukan status biasa. Aku harus menghadapi media, menghadapi orang-orang yang mungkin tidak suka aku menikah dengan pamanmu. Jadi aku menunggu sampai aku siap menerima kritikan semua orang, makanya aku minta kamu untuk tidak bicara pada pamanmu dan keluarga lain, karena kalau pamanmu tahu aku memberitahumu, beliau juga akan memberitahu media dan keluarga yang lain. Oke deh. Aku akan tutup mulut. Aku tidak akan bilang pada paman atau siapapun kalau aku tahu tentang Tante Stella. Tapi aku berharap Tante juga bisa membantuku untuk bicara pada paman, ucap Estiana yang akhirnya terbujuk oleh Bu Stella. Bantuan apa? Tanya Bu Stella. Estiana tiba-tiba meraih tangan kanan Bu Stella sembari menunjukkan ekspresinya yang ingin dikasihani. Sebelumnya aku datang menemui paman untuk minta bantuan paman agar mau kerjasama dengan perusahaan tunanganku tapi paman menolak sebelum membaca semua isinya. Dan aku memohon lagi sama paman agar mau melihat proposal baru dari tunanganku tapi akhir-akhir ini paman sibuk banget tante. Aku juga tidak mungkin datang ke rumah mengganggu tante dan paman hanya untuk membicarakan masalah tunanganku. Makanya aku ingin minta bantuan sama tante agar mau membantuku bicara pada paman. Tenang saja. Aku akan bicarakan masalah tunanganmu. Stella sedikit kaget mendengar Estiana ingin meminta bantuan padanya hanya untuk bicara pada Abi mengenai masalah tunangannya. Namun ia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Estiana tersenyum senang mendengar bahwa Stella ingin membantunya. Terima kasih banyak tante. Sama-sama. Tante Stella tenang saja. Aku tidak akan bicara pada siapapun tentang tante, ucap Estiana meyakinkan Bu Stella agar Bu Stella semakin senang padanya. Bu Stella mengangguk tersenyum. Ya sudah. Aku kerja dulu ya tante. Nanti setelah makan siang, aku bawakan proposalnya ke tante. Bu Stella kembali mengangguk tanpa mengurangi senyumannya, dan akhirnya Estiana keluar dari ruangan Stella. Stella yang tadinya tersenyum kini berekspresi dingin menatap pintu yang baru saja tertutup.
Untung saja Estiana mau mendengarkanku. Kalau tidak, bisa gawat. Abiram pasti marah sama aku kalau dia tahu bahwa aku sudah mengaku pada sebagian orang di kantor kalau aku istrinya. Dia dan keluarganya tidak boleh tahu tentang kejadian ini sebelum aku menemukan istri asli Abiram. Stella kembali duduk di kursinya dan ia bersandar di sana sembari memikirkan bagaimana cara ia mencari tahu tentang istrinya Abi. Setelah aku menemukan wanita yang sudah berani merebut posisiku sebagai Nyonya Prana, aku akan langsung menyingkirkan lalu mengambil kembali posisi yang harusnya menjadi milikku. Sebelum Abi mengungkapkan identitas istrinya pada semua orang, Stella berencana membunuh istrinya Abi lalu mengungkapkan perasaannya pada Abi, dan ia yakin sekali bahwa Abi juga menyukainya karena selama ia mengenal Abi, ia tidak pernah melihat Abi dekat dengan seorang perempuan. Ia mengira bahwa Abi menikahi perempuan lain karena terpaksa dan karena sebuah alasan. Mungkin saja Abi sedang dijebak, pikirnya. Bahkan Stella membayangkan bahwa semua rencananya berhasil. Dari mulai menemukan istrinya Abi lalu membunuhnya. Setelah itu, bicara pada Abi mengenai perasaannya lalu menikah dan dirinya pun diperkenalkan sebagai Nyonya Prana yang sebenarnya. Semua khayalannya itu menciptakan senyuman bahagia di wajahnya. Hari itu akan tiba. Hari di mana aku akan diperkenalkan oleh Abi sebagai Nyonya Abiram Darsaprana. Stella terlalu terobsesi pada Abi sampai ia membayangkan semua rencananya berjalan lancar. Bahkan ia sampai membayangkan dirinya bersama Abi berdiri di depan semua orang lalu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Prana dan orang-orang pun memujanya. Di luar ruangan, terlihat Gio mendatangi Rea. Ia meletakkan coffee cup di atas meja Rea. Rea yang fokus dengan komputernya, mendongak melihat Gio yang sedang tersenyum padanya. Ia tiba-tiba memicingkan matanya, merasa curiga melihat Gio. Ada apa nih? Tiba-tiba ngasih kopi. Dari tadi aku memperhatikanmu. Kamu menguap terus makanya aku belikan kopi. Tenang aja. Ini rendah kafein. Kak Gio baik banget sih. Perhatian sekali sama orang lain, ucap Rea tersenyum dan ia tahu maksud Gio tapi pura-pura tidak tahu. Kamu itu teman baiknya Laudia jadi temanku juga. Makanya aku perhatian. Iya aku tahu kok, dan aku juga tahu kalau Kak Gio sekarang mau bertanya tentang Laudia, ucap Rea. Hehehe benar Rea. Aku jadi malu karena harus merepotkanmu terus. Gio malu sendiri dan tidak enak hati pada Rea tapi bagaimana lagi, ia hanya bisa meminta bantuan pada Laudia. Jadi Kak Gio mau tanya apa tentang Laudia? Tanya Rea. Bukan mau tanya tentang dia tapi mau minta bantuan sama kamu untuk mempertemukan aku dengan Laudia. Seminggu ini dia sulit ditemui. Aku telepon, dia tidak angkat. Dia malah memblokir nomorku. Terus, aku datang ke rumahnya. Satpamnya malah mengusirku sebelum ketemu sama Laudia. Aku tidak tahu salahku di mana. Pulang kantor nanti aku telepon Laudia. Ya. Tapi aku tidak janji bisa buat Laudia setuju bertemu berdua dengan kamu soalnya kamu tahu sendiri, Laudia itu orangnya keras dan punya pendirian. Rea kasihan mendengar cerita Gio yang tidak bisa bertemu dengan Laudia hingga ia berniat membantu Gio. Oke, tidak masalah. Yang penting aku punya harapan walau sedikit. Nanti aku usahakan bantu. Terima kasih Rea. Kalau begitu, aku balik kerja lagi. Yang semangat ya kerjanya biar bisa diangkat jadi pegawai tetap, ucap Gio tersenyum lebar melihat Rea. Rea mengangguk tersenyum. Gio pun pergi dari sana. Tanpa Rea sadari, Utari sedang memperhatikannya. Utari sejak tadi memang melihat Rea saat Gio mendatangi Rea. Matanya yang dipenuhi kecemburuan, terus menatap Rea sampai Gio pergi.
Lalu ia mendekati Rea saat ia melihat Gio sedang sibuk. "Rea," sahut Utari yang kini berdiri di samping meja Rea. Rea menoleh dan sedikit terkejut melihat Utari di sana. "Ada perlu apa Utari? Ayo ke kamar mandi. Aku mau bicara berdua dengan kamu dan di sana adalah tempat yang bagus untuk bicara. Kamu yang mau bicarakan. Jadi aku tidak perlu mengikutimu. Kalau mau bicara, di sini saja," tegas Rea. Utari tidak bisa bersikap arogan di kantor ini karena ada Gio. Ia harus menjaga sikapnya agar tidak dianggap perempuan kasar oleh Gio. Dengan terpaksa, ia menuruti Rea. "Oke, bicara di sini saja. Mau bicara apa?" "Tentang Gio. Aku ingin memperingatkanmu. Jangan dekati Kak Gio. Kalau tidak, aku akan mengatakan pada semua orang di kantor ini kalau kamu wanita murahan yang punya suami sekaligus punya kekasih lain. Orang-orang di sini akan menganggapmu murahan kalau mereka tahu wanita yang memakai hijab ternyata selingkuh dari suaminya." Utari bicara dengan nada suara rendah tapi meski suaranya kecil tapi tatapan Utari terlihat tajam melihat Rea. Rea tampak biasa saja mendengar ancaman Utari. "Kakak kasihan padamu Utari. Kamu mengharapkan sesuatu yang sejak awal bukan milikmu dan kamu malah memberi peringatan pada orang yang salah. Utari, kakak sarankan supaya kamu melupakan Gio. Jangan sampai perasaanmu ini malah membuatmu gila karena walau aku tidak mendekati Gio, Gio juga tidak akan pernah memilihmu. Di hatinya, hanya ada satu perempuan dan itu bukan kamu. Lebih baik kamu cari yang lain saja, yang cocok untukmu." Utari marah mendengar ucapan Rea. Tangannya ingin sekali menamparkan mulut Rea tapi ia sadar di mana ia berada hingga tangan itu hanya bisa mengepal menahan amarahnya. Lalu ia pergi tanpa mengatakan apapun. Rea menggeleng lalu ia kembali bekerja. Pukul 12 siang. Abi mengirim pesan, meminta Rea datang makan siang ke ruangannya. "Aku tidak mau seperti kemarin. Cuma datang dipermalukan di sana. Apalagi aku sudah menggigit itunya. Dia tidak mungkin membiarkanku begitu saja. Pasti dia merencanakan sesuatu untuk membalas perbuatanku semalam. Sebaiknya kutolak saja." Rea tidak hanya berpikir bahwa Abi mungkin akan membalas perbuatannya tapi ia juga masih malu menunjukkan wajahnya di depan Abi hingga ia menolak. "Maaf Mas Abi. Aku mau makan siang sama Kak Novi. Aku sudah janji sama dia. Lain kali saja ya." Pesan terkirim dan Rea baru sadar bahwa ia sudah berbohong pada Abi. Namun ia sudah tidak bisa membatalkan pesannya. "Aduh, seharusnya cukup ngomong mau makan di kantin kantor saja. Kenapa harus bohong kalau punya janji sama Kak Novi? Allah pasti tidak senang karena aku sudah bohong sama Mas Abi dan mungkin Allah akan memberikan karmanya seperti tadi malam." Rea sungguh trauma dengan kejadian semalam. Ting. Balasan dari Abi. "Oke, makan yang banyak. Aku sudah kirimkan uang jajan di rekeningmu. Jadi traktirlah temanmu itu. Kalau tidak cukup, bilang saja." Rea kaget membaca pesan dari Abi. Ia pun mengecek emailnya dan memang ada uang sebesar 100 juta masuk ke rekeningnya. Astagfirullah. Ini uang buat jajan makanan atau uang buat beli mobil? Banyak amat, gumam Rea. "Rea, ayo turun makan siang. Ajak Novi yang baru saja menutup pekerjaannya." "Ah iya. Sebentar, aku balas pesan dari suamiku." Novi yang mendengarnya terkejut. "Kamu sudah menikah Rea?" Rea mengangguk polos. "Sudah." "Astaga. Kok tidak bilang? Soalnya Kak Novi tidak tanya." "Sebentar, aku mau balas pesan dulu." Dengan cepat, Rea membalas pesan dari Abi.
Uang jajan makanan cuma butuh 100.000 bukan 100 juta. Mas Abi salah kirim ya? Tidak salah kirim. Itu memang untukmu. Pakai saja belanja sama temanmu. Dan pulang nanti, aku berikan kartu kredit. Tadi pagi mau berikan tapi kamu sudah berangkat duluan. Kalau begitu, terima kasih tapi lain kali Mas Abi tidak perlu kirim banyak-banyak. Kalau cerai dari Mas Abi, aku mungkin akan jadi janda kaya. Abi tidak membalas pesan dari Rea lagi. Rea yang tidak menunggu balasan dari Abi, beranjak dari kursinya. Ia pergi bersama Novi untuk makan siang. Di kantin kantor terlihat ramai. Rea yang gemar makan hamburger dan sejenisnya, datang ke tempat yang hanya menghidangkan hamburger dan berbagai macam roti isi sosis. Tiba-tiba Rea teringat lagi dengan kejadian semalam hingga membuatnya enggan membeli makanan favoritnya itu. Dengan terpaksa ia beralih ke area makanan berat yang menghidangkan berbagai macam lauk seafood. Bersama dengan Novi, ia memilih hidangan udang dan di sana ada Estiana juga yang sedang memilih makan siangnya. Rea menoleh ke sebelah kiri dan kaget melihat Estiana berdiri di sampingnya. Estiana juga kaget melihat ada Rea di dekatnya. "Kau sedang apa di sini?" sahut Estiana tak menyangka melihat Rea di depannya. "Aku datang untuk makan. Tidak lihat, aku sedang ambil makanan."